Malam hujan lebat disertai petir menyambar. Sekelompok pria berjalan tergesa membawa tandu orang sakit melewati pinggir hutan. Rara berdiri di balik semak ingin mendekat, tapi mereka menunjuk ke arahnya dengan pandangan marah dan takut. Suasana gelap hanya diterangi obor. Siang hari mendung di desa Selasari. Warga terlihat lemas dan wajah pucat. Banyak yang duduk di beranda rumah. Panen padi terlihat kering dan gagal di sawah. Suasana muram dan penuh kekhawatiran. Rara berusia 20 tahun, gadis Asia berpakaian sederhana, sedang memetik dan meracik tanaman obat di gubuk kecilnya. Dari kejauhan, warga melihatnya dengan pandangan curiga dan menjauh. Ruang balai desa tua, lampu minyak temaram. Putra kepala desa terbaring lemah di atas tikar, tubuhnya panas. Kepala desa dan tetua adat menatap Rara dengan tatapan menuduh. Rara ditangkap oleh dua warga, tangannya diikat ke belakang, dibawa keluar balai desa menuju gubuk pengurungan. Ia menoleh memohon keadilan, tapi tidak ada yang berani membela. Malam gelap tanpa bulan, di ujung kuburan tua dekat hutan. Liang kubur sudah digali dangkal. Warga berkumpul dalam diam, wajah tegang dan takut. Rara didorong turun ke dalam liang kubur, mulutnya disumpal kain kasar. Matanya melotot, memancarkan rasa takut, sakit, dan amarah yang mulai membara. Sekop tanah mulai dituangkan perlahan menutupi tubuhnya. Rara berusaha bergerak tapi terhalang, air mata bercampur tanah di pipinya. Gundukan tanah sudah rata, tidak diberi nisan atau tanda apapun. Angin berhembus kencang melewatinya, seolah membawa bisikan ancaman. Pagi hari mendung, suasana desa terasa lebih dingin dari biasanya. Di atas gundukan kuburan tumbuh rumput yang terlihat layu dan berwarna kehitaman. Malam hari di kamar seorang warga yang ikut menimbun tanah. Ia terbangun tiba-tiba, telinganya menempel ke dinding. Wajah pucat ketakutan seolah mendengar ketukan pelan dari bawah tanah. Jalanan desa malam hari. Lampu minyak di tiang-tiang jalan padam satu persatu tanpa sebab jelas, meninggalkan kegelapan yang menyelimuti seluruh desa. Seorang wanita menimba air dari sumur tua. Air yang keluar keruh, berwarna coklat gelap, dan terlihat berbusa. Wajahnya berubah ngeri saat melihatnya. Pandangan dari dalam kegelapan kubur. Tanah terasa berat menekan dada, napas tersengal. Wajah Rara terlihat samar. Matanya perlahan menyala redup oleh amarah yang tak bisa padam. Malam ketujuh, kabut putih tebal menyelimuti seluruh desa. Di ujung jalan, sosok Rara berdiri diam, tubuhnya sedikit tembus pandang, rambut terurai menutupi sebagian wajah. Seorang anak gembala melihat sosok itu dari kejauhan. Ia terjatuh, mundur perlahan, matanya melotot lebar, lalu berlari pulang dengan wajah pucat pasi. Malam hari, seorang warga terbangun keringat dingin, memegang dadanya seolah tertekan benda berat. Di dinding kamar terlihat bayangan panjang yang bukan miliknya. Malam hari, beberapa warga terbangun bersamaan dengan kondisi keringat dingin, wajah ketakutan. Semua menceritakan mimpi yang sama, terjebak di dalam tanah gelap, tidak bisa bergerak dan bernapas. Pagi harinya, warga menemukan salah satu pria yang ikut mengubur Rara, sudah meninggal di tempat tidur. Posisi tubuhnya meringkuk memeluk dada, seolah sedang terkurung, tanpa luka atau tanda kekerasan apapun. Kepala desa Wiria duduk termenung sendirian di ruang kerjanya, wajahnya pucat dan penuh kegelisahan. Ia memegang dadanya yang terasa sesak, seolah merasakan hal yang sama dengan orang yang meninggal itu. Malam itu, dari arah kuburan terdengar suara tangisan panjang dan parau yang terbawa angin masuk ke seluruh penjuru desa. Semua warga menutup rapat pintu dan jendela. Suasana desa mulai kacau, warga saling curiga dan berdebat di tengah lapangan. Sebagian menyalahkan keputusan adat, sebagian lain masih takut mengakui kesalahan. Di sebuah ruangan kecil, Pak Kiai Surya duduk di hadapan beberapa pemuda. Dengan suara gemetar dan wajah penuh penyesalan, ia mulai menceritakan kejadian malam penguburan yang sebenarnya. Berita itu menyebar cepat. Warga mendengar kenyataan bahwa Rara tidak bersalah, hanya gadis yang mengerti tumbuhan obat. Wajah mereka berubah dari marah menjadi terkejut dan penuh rasa bersalah. Semakin jelas kebenaran terungkap, semakin terasa kekuatan gaib yang menyelimuti desa. Kabut tebal turun kembali lebih cepat dari biasanya, dan suhu udara terasa jauh lebih dingin.
Salah satu warga yang paling bersemangat menuduh Rara terbangun tengah malam, berusaha merobek kerah bajunya dan memegang lehernya, seolah dicekik oleh kekuatan tak terlihat. Di sudut ruangan terlihat samar sosok Rara berdiri. Malam hari, sosok Rara terlihat melayang perlahan di atas jalanan desa, bergerak dari satu rumah ke rumah lain. Wajahnya kosong namun memancarkan amarah yang dalam. Warga mendatangkan dukun dan mencoba melakukan ritual penolak bala di balai desa. Namun saat doa dibacakan, lampu tiba-tiba padam total dan asap kemenyan berputar berantakan menutupi ruangan. Kepala Desa Wirya berdiri di depan jendela kamarnya, melihat sosok Rara menatapnya dari halaman. Ia ingin berteriak namun suaranya terasa tertahan di tenggorokan, tidak bisa keluar. Siang hari mendung, seluruh warga berkumpul di lapangan dengan wajah cemas namun tegas. Mereka sepakat bahwa satu-satunya cara adalah mengakui kesalahan dan membongkar kuburan Rara untuk meminta maaf. Menjelang malam, rombongan berjalan perlahan menuju area kuburan tua. Mereka membawa obor, sekop, dan kain kafan baru. Langkah mereka terasa berat, dipenuhi rasa takut sekaligus harapan. Di tempat gundukan tanah tanpa nisan, mereka mulai menggali perlahan. Cahaya obor bergerak-gerak, menciptakan bayangan panjang di sekitar mereka. Suasana hening, hanya terdengar suara sekop memecah tanah. Saat papan penutup terbuka, mereka terkejut tak percaya. Jasad Rara terlihat masih utuh sempurna, tidak membusuk sedikit pun, matanya terbuka lebar menatap lurus ke atas. Malam hari di area kuburan, Kepala Desa Wirya berlutut di tepi liang kubur yang terbuka, kepala menunduk dalam-dalam dengan rasa hormat dan penyesalan. Di belakangnya, seluruh warga juga berlutut, atau berdiri dengan kepala tertunduk. Suasana sangat khidmat, hanya diterangi cahaya obor yang lembut, tanpa suara keras. Menjelang pagi, warga dengan hati-hati membersihkan jasad Rara menggunakan air bersih dan kain lembut. Setelah bersih, mereka membungkusnya dengan kain kafan putih yang baru dan rapi. Beberapa orang terlihat membaca doa dengan suara pelan, suasana penuh rasa hormat dan ketenangan. Siang hari, kuburan sudah ditimbun kembali dengan tanah secara rapi dan rata. Di atasnya dipasang nisan batu sederhana yang tertulis jelas nama Rara dan tahun kematiannya. Sekarang kuburan itu terlihat sama layaknya kuburan warga lain, bersih dan terawat. Pemandangan desa pada hari-hari berikutnya. Langit cerah, kabut tebal sudah hilang sepenuhnya. Warga beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke sawah, ada yang berjalan di jalanan. Suasana kembali damai dan tenang, meski terasa ada kesungguhan baru di hati mereka.